Selamat datang di podcast Matauli. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Ivanana Baban selaku host di podcast ini. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih peran perpustakaan bagi siswa yang berprestasi. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, boleh diperkenalin nih Kak namanya? Perkenalkan, nama saya Grace Saras Tumeyang. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan. Dulunya saya di kelas 12 IPA 4. 12 IPA 4. Iya. Nah, asal Kakak sendiri dari mana nih Kak? Kalau saya itu asalnya dari Sarudik, Tapanuli Tengah. Oh, Tapanuli Tengah ya Kak. Iya. Nah, untuk yang depan saya, Perkenalkan, nama saya Sinta Koirunisa dari 12 IPS 3. oke, asalnya dari mana nih? Asalnya dari Pandan Tapanuli Tengah. Sama-sama Tapteng ya? Iya. Oke. Kalau Edgar? Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Edgar Lahumida Zamili. Saya dari kelas 11-2. 11-2 ya. Asalnya dari mana ini? Asal saya dari Nias. Oh, Nias ya. Nah, teman-teman sekalian nih katanya perpustakaan sangat berperan penting ya dalam lomba teman-teman. Jadi seberapa sering sih kalian ke perpustakaan? Mulai dari Kak Grace. Kalau saya sendiri kira-kira itu ada 2-3 kali ya seminggu. Soalnya itu dulu kita belajar bahasa Inggris minat di perpustakaan. Terus juga kita harus meminjam buku ke perpustakaan, mengembalikan buku. Jadi itu ada 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu ya Kak. Iya. Kalau Sinta gimana? Kalau saya 1 kali seminggu, karena setelah saya meminjam buku, saya harus memulangkannya dan saya tidak ingin pulang kembali ke rumah dengan tangan kosong. Oleh sebab itu saya meminjam kembali buku yang ada di perpus. Kalau Edgar? Sama halnya dengan Kak Sinta, saya mengambil buku dari perpus di sekali seminggu dan saya mengembalikan bukunya pada minggu depannya lagi. Oh gitu ya. Nah, jadi di perpus itu ada buku apa sih, atau kalian kesana hanya untuk baca buku pelajaran aja atau ada yang lain gitu? Kalau di perpustakaan tentunya itu punya banyak buku ya, jadi gak terbatas untuk buku-buku pelajaran aja. Biasanya saya itu dulu mempelajari tentang tes psikologi, ada buku-buku bacaan kayak cerita, terus juga ada buku-buku pelajaran yang belum saya pahami, itu saya baca di perpustakaan. Juga mencari tahu info-info terkini, juga itu bisa dibaca di perpustakaan. Oke, kalau Sinta gimana nih? Kalau di perpustakaan SMA Negeri 1 Matauli Pandan itu memiliki banyak sekali buku, sampai saya kadang-kadang bingung mau baca yang mana di luar, karena setiap saya cari satu buku ternyata bagus, terus saya cari buku yang lain ternyata bagus. Oleh sebab itu saya bingung mau baca yang mana di luar, karena saking banyak dan saking bagus-bagusnya buku-buku di perpustakaan kita. Berarti nggak hanya buku mata pelajaran aja ya, tapi juga ada kayak novel, cerpen ataupun yang lain-lain ya? Iya, benar. Nah, dari segi kalian masing-masing, menurut teman-teman sekalian, perpustakaan itu apa sih? Kalau dari saya sendiri, perpustakaan itu ibaratnya seperti tempatnya semua buku-buku berkumpul. Jadi semua ilmu-ilmu yang ada di seluruh dunia itu berkumpulnya di perpustakaan. Jadi kita bisa ibaratkan itu sebagai surganya ilmu. Karena kita bisa mencari tahu semua yang ada terjadi di dunia ini, kita bisa mengetahui semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Begitu. Oh, berarti gudang ilmu ya Kak? Iya. Kalau menurut Sinta apa nih perpustakaan? Kalau menurut saya nggak jauh-jauh ya dari pendapat Kak Grace, karena kalau menurut saya perpustakaan itu ialah gudangnya ilmu. Seperti yang dibilang Kak Grace tadi, perpustakaan itu surganya ilmu, karena hanya membaca kita bisa tahu apa yang sedang terjadi dengan dunia, apa yang ada di dunia, dan apa yang telah terjadi pada dunia. Oh, berarti jembatan ilmu, gudang ilmu, dan juga kalau mau dapat ilmu ya udah pergi ke perpustakaan Matauli ya? Iya. Oke, kalau Edgar gimana? Ya, bagi saya perpus itu merupakan sarana informasi dan sarana di mana para siswa menyalurkan semua aspirasi dia di dalam perpus itu. Jadi disitulah mereka mengembangkan minat baca mereka di dalam perpus. Nah, kalau keunggulan ya, bicara keunggulan perpustakaan Matauli itu apa? Jadi keunggulan dari perpustakaan Matauli itu yaitu digital perpus, dan salah satunya itu program
literasi. Jadi dari program literasi ini dapat mengembangkan minat dari siswa-siswi agar dapat mengembangkan bakat mereka dalam membaca. Oke. Nah, untuk pelayanannya saya pengen tahu. Pelayanan dan petugasnya di perpustakaan itu gimana? Kalau dari segi pelayanan pihak perpustakaan sangat baik sekali karena para petugas perpustakaan sangat ramah. Ketika kita masuk, kita akan disambut dengan senyuman oleh penjaga perpustakaan. Kita dipersilahkan mau minjem buku apa, diperbolehkan semuanya. Oh, kalau untuk Kak Grace juga sama dengan Ya kurang lebih sama-sama Sinta. Seperti kita kalau mau ke perpustakaan itu kita seperti disambut dengan ramah. Jadi kita juga merasa semangat gitu mau ke perpustakaan gitu. Oh iya ya. Nah, selain pelayanannya nih kan ada nih fasilitas. Nah, fasilitasnya itu di perpustakaan apa? Kalau fasilitas yang sudah saya rasakan itu ruangannya di perpustakaan itu sangat bersih ya, sangat bersih, nyaman, full AC. Jadi kita juga tidak kepanasan ketika di dalam. Selain itu juga ada buku-buku yang sangat banyak. Seperti yang kita tahu itu ada 6.068 judul buku yang ada di perpustakaan. Kemudian juga tersedia berbagai macam jaringan internet, dari jaringan internet dari komputer, juga ada wifi yang bisa kita gunakan. Jadi kita nggak perlu repot-repot pakai hotspot sana sini. Jadi kita bisa gunakan yang ada di perpustakaan gitu. Oh, berarti pantas ya, memang mendukung banget. Iya. Ya pantas kita kayak siswa Matauli banyak gitu loh yang berprestasi dan rupanya dukungan dari perpustakaan juga ya. Iya, betul. Oh iya. Nah untuk programnya ada nggak nih? Kan perpustakaan Matauli udah terkenal di daerah Tapteng. Nah jadi tentunya ada program dong untuk meningkatkan minat baca para siswa-siswi. Nah, ada nih program tahunan. Jadi dalam program perpustakaan tahunan ini mereka membuat program workshop resensi buku. Jadi dalam kegiatan ini nggak hanya siswa yang ikut serta, melainkan guru ikut serta juga dalam program tersebut. Jadi dalam kegiatan itu dilaksanakan pada 1 tahun sekali. Jadi pelaksanaannya itu pada bulan Maret dan bulan Oktober. Oh berarti nggak hanya siswa ya, tapi terdapat juga tenaga pendidikan yang ada di Matauli. Betul. Nah, langsung saja nih kita ke pertanyaan pribadi untuk Kak Grace yang udah jauh-jauh datang dari Kanada untuk menghadiri podcast ini. Nah, pertanyaannya nih Kak, apa saja sih perjuangan Kakak yang dilalui untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ini? Ya, jadi dulunya itu pertama-tama ini informasi dari beasiswa ini kakak tahu itu dari guru ya pertamanya. Terus setelah tahu informasi ini, wah saya pengen nih mau coba gitu kan. Nah setelah itu kakak daftar ke guru yang bersangkutan, kemudian kami di beberapa orang itu ada di tes beberapa tentang psikologi, IQ sama bahasa Inggris. Kemudian dari hasil tes itu ya puji Tuhan berhasil lolos, kemudian dibawa oleh Bapak Setio ke Del untuk tes. Nah di sana itu tesnya ada tes kayak psikologi, IQ sama seperti yang udah dikerjakan sebelumnya di Matauli. Nah setelah itu beberapa lama gitu kan, 1 hari 2 hari gitu keluar pengumuman, rupanya lolos gitu ya. Kemudian 1 minggu setelah itu ada juga tes wawancaranya. Jadi kita ditanya-tanyai oleh profesor gitu, kamu mau di mana, kamu mau jurusan apa, seperti itu. Juga di tes juga tentang pengetahuan matematika dan fisikanya gitu. Gitu ya. Setelah itu puji Tuhan juga lolos sampai akhir gitu. Kita lolos, kita juga diundang ke Bali untuk pembinaan 1 tahun. Ini saya baru pulang dari sananya karena udah selesai pembinaan 1 tahunnya. Berarti nanti langsung melanjutkan ke universitas. Ya betul. Jadi untuk universitas nanti kakak pilih di mana nih, luar negeri, dan jurusan apa itu Kak? Kalau saya itu pilih di McGill University jurusan Bioresource Engineering. Nah, jadi teman-teman, Kak Grace ini adalah angkatan 27 atau alumni dari Matauli. Kakak ini berhasil meraih beasiswa Indonesia Maju dan yang melaksanakan pendidikan di Bali. Nah, untuk tahu lebih lanjut nih Kak, kalau
trik-trik untuk masuk beasiswa Indonesia Maju itu gimana sih Kak? Kan apalagi siswa-siswinya apalagi angkatan 28 banyak yang pengen masuk ke beasiswa Indonesia Maju. Triknya itu gimana sih Kak? Kalau triknya sendiri itu intinya kamu itu harus optimis bisa, dan jangan lupa untuk rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca. Soalnya kita nggak tahu ya nanti itu pertanyaannya seperti apa. Jadi kita harus punya banyak ilmu, punya banyak kayak pondasi pengetahuan begitu. Kalau saran dari saya sih ya baca-baca buku banyak-banyak gitu, karena banyak ilmu yang bisa kita dapat dari situ. Jadi kita bisa lebih menguasai berbagai pengetahuan, kita bisa menguasai berbagai ilmu, dan tentunya nanti itu bisa mendukung kita untuk belajar, apalagi untuk belajar ke luar negeri bagi yang mau mungkin gitu. Oh gitu ya Kak. Yeah. Jadi kan kakak di Bali nih 1 tahun. Boleh diceritain nggak Kak? Apa aja aktivitasnya tiap hari di sana atau gimana gitu? Biasanya tiap hari itu sama ya jadwalnya gitu. Dari pagi bangun, awalnya tuh kami belajar bahasa Mandarin dari jam 6.30 sampai jam 8 gitu. Terus sarapan, baru setelah itu kita belajar matematika. Setelah itu kita belajar bahasa Inggris di siangnya. Itu untuk tahun 2022. Tahun 2023 kita ganti jadwal lagi. Kita ganti jadwal, bahasa Mandarinnya dihilangin jadi fisika kimia gitu. Fisika kimia paginya sampai siang, sampai sore, sampai jam 5 gitu. Baru setelah itu kita belajar mandiri di kamar gitu. Oh gitu ya Kak. Jadi itu memang wajib ya Kak setiap siswa yang memang lagi mengikuti bimbingan atau pendidikan di Bali. Iya, wajib ikut kelas. Okay. Dan prestasi yang udah diraih Kakak itu selama di Matauli apa aja sih Kak? Ada lumayan banyak ya, seperti ada olimpiade gitu. Yang saya paling ingat itu pas olimpiade Telkom dapat ke nasional perwakilan dari Sumatera Utara. Kemudian juga ada beberapa karya ilmiah yang diikuti, dan juga ada beberapa kayak lomba-lomba beasiswa yang pernah dicoba juga gitu. Nah, untuk teman saya sendiri nih, saya juga pengen tahu nih, prestasi-prestasi yang udah dilombain itu prestasi apa? Selain Olimpiade Antropologi ini, saya juga sebelumnya pernah ikut POSI, terus Olimpiade Perpajakan dan APBN. Ya walaupun saya masih harus mencoba lagi. Oh, jadi yang baru-baru ini yang diikutin apa tuh? Olimpiade Antropologi yang diadakan oleh Universitas Negeri Medan. Oh, kalau Edgar? Kalau saya sebelumnya mengikuti perlombaan OSN juga. Jadi yang sekarang saya mengikuti perlombaan PBB dalam rangka merayakan Bayangkara yang ke-77. Berarti memang diundang siswa-siswa yang berprestasi ya yang diwawancarai. Nah, dan selama proses itu Kak, tantangan apa aja sih yang Kakak harus hadapin gitu? Ya, tantangan ya seperti biasa tantangan kita itu tidak tahu maupun malas gitu. Jadi sebenarnya tantangan yang seperti itu sering kali kita rasakan ya sebagai siswa, kita juga pasti pernah gitu. Nah biasanya kalau udah dapat tantangan kayak gitu, oh kita tuh nggak tahu nih pelajarannya, aduh gimana ya mengerjakannya gini, terus kita malas deh belajar hari ini gitu. Biasanya tuh solusi yang kakak selalu kerjakan itu ya mencari gitu, mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari motivasi gitu. Jadi biar kita itu nggak terlalu terlalu buta sama ilmu ini, jadi kita lebih banyak mencari karena kita kan belajar itu kita nggak punya ilmu tentang semua hal, jadi kita harus terus mencari gitu. Oh iya ya terus Kak. Belajar. Dan untuk pertanyaan teman saya, kan tadi lomba antropologi tuh. Jadi dalam tantangan itu apa sih yang kamu hadapin?
Jadi kan saya dan tim saya baru pertama kali nih ikut lomba Olimpiade Antropologi, di mana kami disuruh membuat artikel ilmiah. Nah, karena baru pertama kali, jadi kami belum terlalu tahu bagaimana sistematika penulisan artikel yang benar. Jadi kami sering kena revisi oleh guru pembimbing. Makanya kami berpikir apakah kami berhenti di sini aja atau melanjut. Mungkin malaikat yang baik datang dan berkata, kayaknya kami harus lanjut gitu. Oh, berarti nggak boleh ya? Iya, Memang nggak boleh nyerah di tengah tengah jalan. Nah, kalau tantangan Edgar gimana nih? Untuk tantangan saya sendiri, jadi pada saat 5 hari sebelum mulai perlombaan, begitu banyak rintangan lah, karena begitu banyak jumlah kami begitu banyak jumlahnya, jadi begitu banyak lagi harus yang kami pelajari tentang PBB. Jadi untungnya pada saat pelatihan PBB itu kami diajari oleh Auri. Oh, berarti dilatih sama Auri juga ya? Ya. Nah, dalam menghadapi tantangan itu kakak gimana nih? Kalau menghadapi tantangan itu ya kita harus punya motivasi sendiri ya. Seperti kalau yang saya selalu ingat itu ya, kita nggak boleh menyerah, kita harus selalu berusaha, kita harus mengalahkan rasa malas gitu. Berarti kita harus memang berjuang melawan rasa malas ya? Betul. Itu tuh triknya biar bisa masuk beasiswa Indonesia Maju. Nah, untuk teman saya gimana nih, Cinta? Kalau motivasi ya dari diri saya sendiri, jangan takut untuk mencoba, terus mencoba sampai kamu bisa. Setidaknya kalau kamu gagal hari ini, setidaknya kamu sudah punya pegangan, yaitu pengalaman. Karena sebaik-baiknya guru ialah pengalaman terbaik. Berarti motivasi itu yang membuat kamu bisa menghadapi tantangan Olimpiade kamu ini. Iya. Dan juga pendukung dari perpustakaan tentunya. Iya, tentunya. Nah, kalau Edgar gimana? Motivasi saya itu dengan cara kita mendisiplinkan diri kita dan meningkatkan rasa percaya diri kita, bahwa kita yakin kalau misal apa yang kita lalui akan berjalan dengan lancar. Oke. Kalau untuk motivasi kakak nih dalam bisa sampai saat ini, Motivasi sih tetap berusaha ya. Gimana pun kita adanya itu kita harus tetap berusaha, karena tantangan pasti ada. Tapi kita harus ingat itu setiap tantangan itu pasti ada solusinya. Jadi yang harus kita tekankan dalam hati itu selalu kita pasti bisa gitu. Kita pasti bisa. Dan hidup itu harus, kalau ada masalah harus diperjuangkan. Dihadapin. Oke Kak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, juara berapa kamu Edgar dalam untuk mendapat PBB? Jadi dari lomba PBB itu kami mendapatkan juara 1. Itu setaptengnya? Ya, satu setapteng. Nah, untuk menutup podcast kita pada kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perpustakaan merupakan gudang ilmu yang sangat membantu apabila digunakan dengan bijak, apalagi dengan adanya perpustakaan Matauli yang mendukung para siswa untuk lebih maju meraih prestasinya. Karena belajar tanpa usaha dan motivasi ibaratkan lembar kosong yang tak berarti. Cukup sekian podcast kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebelum menutup, saya ada pantun. Jalan-jalan pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Cukup sekian podcast kita. Semoga bisa bermanfaat. Selamat pagi dan Haras Matauli.